Dunia perbankan adalah urat nadi ekonomi. Miliaran transaksi bergerak setiap detik. Namun di balik kemudahan digital, ancaman tersembunyi mengintai. Rekening bodong, pencucian uang, pencurian data nasabah, kejahatan perbankan bukan lagi fiksi, tapi realita yang merugikan triliunan rupiah. Ancaman kejahatan siber terhadap sektor perbankan dan data pribadi masyarakat di Indonesia memasuki fase kritis, ditandai dengan eskalasi modus operandi yang semakin canggih. Data terbaru dari kepolisian menunjukkan lonjakan signifikan dalam kasus phishing dan smishing, SIM swap, praktik carding dan skimming, hingga penyalahgunaan rekening pasif atau dorman. Kerugian finansial yang ditimbulkan tak hanya memukul individu, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital nasional, memaksa otoritas dan lembaga perbankan untuk memperketat pertahanan di tengah arus transaksi daring yang masif. Walaupun data komprehensif seluruh tindak pidana perbankan yang dikelola oleh OJK, PPATK, dan Polri bervariasi, namun tren kasus kejahatan siber yang berkaitan erat dengan perbankan menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga Mei 2025, PPATK memblokir lebih dari 5.000 rekening yang terkait dengan judi online, dengan nilai lebih dari 600 miliar rupiah per Mei 2025. Meskipun demikian, terjadi penurunan drastis transaksi judi online hingga 80% di kuartal 1 tahun 2025, menunjukkan efektivitas Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang. Terjadi lonjakan laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM lebih dari 200.000 laporan antara Mei 2024 hingga Mei 2025. Mayoritas laporan terkait aktivitas kejahatan siber yang dikategorikan sebagai penipuan digital. Total perputaran dana dari penipuan digital mencapai 16 kuadriliun rupiah, menunjukkan skala masif kejahatan di ranah digital. Pada Mei 2025, PPATK menghentikan sementara transaksi pada ribuan rekening dorman untuk melindungi kepentingan publik dan pemilik sah. Langkah ini diambil karena penyalahgunaan rekening dorman yang marak dan banyaknya data nasabah yang tidak diperbarui. Bahkan, terdapat lebih dari 140.000 rekening dorman dengan total nilai lebih dari 428 miliar rupiah. Penindakan terhadap kejahatan perbankan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, diawali oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di mana secara spesifik mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan bank, kerahasiaan bank, yaitu di pasal 47, hingga praktik pencatatan palsu oleh pegawai di pasal 49. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjadi payung hukum untuk menjerat pelaku dengan pasal penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang sering menyertai kejahatan perbankan. Untuk mengetahui kompleksitas kejahatan modern, aparat penegak hukum juga menggunakan regulasi sektoral yang lebih spesifik. Kasus penyalahgunaan data nasabah kini dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, memberikan sanksi tegas bagi pihak yang mencuri atau menyalahgunakan data pribadi nasabah bank. Sementara itu, untuk melacak dan memblokir dana hasil kejahatan perbankan, instrumen utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang memungkinkan penyidik bekerja sama dengan PPATK untuk membekukan rekening penampung. Payung hukum tersebut juga didukung oleh regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai garda terdepan pengawasan.
Sanksi pidana dan denda yang termuat dalam undang-undang tersebut, termasuk pidana penjara minimal, bertujuan memberikan efek jera, terutama bagi oknum internal bank yang terlibat dalam fraud. Penindakan ini menunjukkan komitmen serius negara dalam menjaga integritas sistem keuangan, sekaligus menjadi pengingat bahwa kejahatan perbankan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, akan ditindak secara berlapis. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kami dari penyidik Pom-Dam Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut.